Dialog Interaktif Pro 1 RRI Merauke. Dialog Interaktif. Seperti yang kita ketahui bersama, di Kabupaten Merauke ini kita memiliki 5 daerah pemilihan. Nah, di masing-masing daerah pemilihan ini, di satu kabupaten itu ada 30 kursi ya. Tapi untuk masing-masing daerah pemilihan itu tentu tergantung dari DPT. Jadi untuk DPT terbesar di distrik Merauke, mereka Dapil 1, Dapil 2. Jadi Merauke sendiri ini adalah sebetulnya satu distrik saja, satu kecamatan, tapi mereka bisa terbagi menjadi 2 dapil karena saking besarnya DPT yang ada. Lalu ada dapil 3, 4, dan 5. Nah, di masing-masing dapil ini juga untuk kursinya juga lain-lain juga total. Jadi kita total dari perolehan kursi se-Kabupaten Merauke ada 30 kursi. Sebagai informasi, kami KPU Kabupaten Merauke telah melaksanakan pleno untuk perolehan kursi masing-masing partai sekaligus pleno penetapan nama-nama yang terpilih. Jadi ada di Dapil 1, kalau boleh saya bacakan karena saya tidak hafal nama-namanya. Ada 8 calon yang nantinya akan terlantik di bulan Oktober. Dari 8 ini ada 2 yang perempuan. Jadi kalau kita lihat dari daftar calon tetap atau DCT yang ditetapkan Kabupaten Merauke ini ada 484. Dari DCT itu, keterwakilan perempuan di angka 178. Jadi kurang lebih hampir 40%. Akhirnya setelah pemilu legislatif ada 6 perempuan yang akhirnya terpilih dari 30 kursi yang telah ditetapkan. Jadi 20%, pas 20% dari 30 kursi. Jadi di Dapil 1 ada 2 nama atas nama Sarah Aryani Guswara dan Hajah Saraida. Lalu di Merauke 2 ada Ibu Maria Salome Kanden dari PDIP. Lalu di Dapil 3 ada 2. Yang pertama atas nama Putri Handayani Jauya dari Golkar, lalu Ibu Harmini dari PKS. Selanjutnya untuk Merauke 4, Dapil 4 kebetulan kosong, dan Dapil 5 ada 1 atas nama Ibu Leonora Didima Parapat. Jadi untuk perolehannya pas 6 dari 30, pas 20%. Kalau misalkan kita lihat apakah itu meningkat? Iya, itu meningkat. Jadi tahun 2019 kalau kita lihat dari data, dari 30 kursi hanya 3 perempuan yang duduk sebagai wakil di DPR Kabupaten Merauke. Kalau bisa dilihat persentasenya berarti kita naik 100%. Jadi syukur maksudnya dari KPU sendiri juga ada yang kami sebut sebagai affirmative action, bagaimana supaya keterwakilan perempuan ini bisa terpenuhi. Jadi bagaimana mulai dari awal ketika mereka dari partai politik mereka mendaftar, itu harus ada 30% dari pengurus partai politik yang merupakan perempuan. Demikian juga ketika mereka mendaftar, saat mereka memasukkan nama-nama calon, harus ada keterwakilan perempuan sejumlah 30%. Banyak faktor sebetulnya. Yang pertama dari internal partai. Dari internal partai ada partai-partai yang memiliki kaderisasi yang militan. Jadi mereka bukan calon-calon instan. Mereka adalah
mereka mencari tokoh-tokoh perempuan yang memang representatif di daerah atau di dapil masing-masing. Jadi mereka tidak asal mengambil nama begitu. Jadi dari internal partai juga mereka berhati-hati untuk mengambil nama-nama yang sekiranya bisa merepresentasikan dari daerah pemilihan itu. Mereka bisa membawa suara untuk diri mereka sendiri dan juga untuk kepentingan partai tentu saja. Lalu untuk yang kedua, kalau dibilang apakah istilahnya woman empowerment di Kabupaten Merauke ini meningkat, bisa jadi itu juga merupakan faktor yang penting karena untuk pemilih seperti yang Pak Victor sampaikan tadi, memang DPT kita untuk partisipan pemilu dan pileg kita di 2024 memang lebih banyak perempuan. Nah, bisa jadi itu juga menjadi salah satu faktor ketika mereka lebih memilih sesama perempuan untuk menjadi wakil mereka yang duduk di DPR. Jadi warga masyarakat istilahnya ibu-ibu perempuan yang merasa terwakili, mereka menitipkan suaranya untuk harapannya representasi mereka di kabupaten akan terwakili dan hak-hak serta apa yang menjadi yang akan memajukan Merauke secara umum dan perempuan-perempuan Merauke secara khusus mereka bisa laksanakan. Jadi yang perlu digarisbawahi ketika seseorang, entah itu laki-laki atau perempuan, kalau dia sudah terpilih menjadi wakil di DPR di masing-masing daerah, itu merupakan tanda bahwa orang tersebut sudah menyentuh hati para pemilihnya, begitu. Jadi tanpa membedakan gender, kita bisa lihat bahwa siapapun yang mencalonkan diri pasti berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan apapun soft skill yang mereka miliki masing-masing, dengan sumber daya apapun yang mereka juga kuasai untuk merebut hati para pemilihnya. Kalau dari 6 nama yang dari 30 orang ini, ibu-ibu yang selamat sudah terpilih menjadi wakil, saya pastikan mereka pasti memiliki skill. Jadi di bidang masing-masing ya. Lalu juga mereka pada proses saat mereka mencalonkan diri atau saat kampanye, pasti mereka juga menawarkan apa yang menjadi mereka berdialog, apa yang menjadi keluh kesah dari masyarakat, bagaimana calon-calon ini nantinya akan mengelola atau menuntaskan apa yang menjadi keluh kesah dari masyarakat. Dan itu yang menyentuh hati masyarakat, akhirnya mereka terpilih. Jadi memang kita harapkan keterwakilan perempuan ini semakin meningkat. Dan kalau kita lihat dari peningkatan dari 3 orang menjadi 6 orang di Kabupaten Merauke ini, berarti memang semakin banyak perempuan-perempuan yang berkompeten yang akhirnya ikut andil di politik. Mereka sudah tidak dalam tanda kutip merasa sungkan atau malu atau merasa minder, tapi mereka juga merasa saya juga mampu, bahwa perempuan atau ibu-ibu atau mungkin mereka merasa saya bisa mewakili masyarakat, saya punya saya bisa mampu menuntaskan masalah-masalah yang ada di masyarakat saya. Di bidang teknis terutama, kami melaksanakan
setiap tahapan. Jadi setiap tahapan itu ada PKPU, ada juknis yang kami laksanakan. Dan untuk 30% perempuan itu sebetulnya aturan yang sudah diketahui oleh kami di KPU dan juga di peserta pemilu, yaitu partai politik, 18 partai politik peserta pemilu. Jadi sebetulnya kalaupun misalkan dari KPU kita pasif, misalkan ya ini, kita pasif, kita tidak memberikan sosialisasi, mereka harusnya juga mengejar mengejar bagaimana mereka memenuhi 30% sesuai dengan amanat undang-undang dan PKPU. Nah, namun pada prakteknya tentu saja kami dari KPU Kabupaten Merauke juga setiap tahapan melakukan sosialisasi. Aturan-aturan main yang berlaku, apakah masih memakai aturan lama atau ada pembaharuan. Dan 30% perempuan, keterwakilan perempuan itu juga masuk dalam pembahasan sosialisasi. Dan dari internal partai mereka juga pasti aktif. Mereka aktif untuk mencari entah itu kader atau mereka mengambil dari misalkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan untuk ayo bergabung di partai kami menjadi wakil untuk mendaftar sebagai calon DPR Kabupaten Merauke melalui partai kami. Pasti mereka juga proaktif karena mereka dan kita di KPU kita memiliki goal yang sama, bagaimana memenuhi 30%. Jadi kita juga aktif mensosialisasikan ini dan partai politik juga aktif bagaimana mereka cepat untuk memenuhi target 30%. Baik. Kalau kita lihat dari tren nasional, memang setiap 5 tahunan ini, setiap kita mengadakan pemilu legislatif, dari daftar calon tetap sampai anggota yang kemudian terpilih, memang selalu mengalami peningkatan. Meskipun memang ada belum signifikan dan ya angka-angkanya masih jauh di bawah 50%. Namun memang secara tren nasional selalu mengalami peningkatan dan kita harapkan juga nanti di 2029 juga mengalami peningkatan kembali. Sampai mungkin nanti pilkada juga ada calon-calon perempuan yang mungkin mencalonkan mungkin menjadi bupati atau mungkin menjadi Amin. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam Dialog Interaktif. Dialog Interaktif Pro 1 RRI Merauke.